Kita bilang tidak mungkin Allah menjadikan tangan Allah sebagai kinayah tentang kekuatan atau tentang kenikmatan, kecuali Allah benar-benar punya tangan. Kalau Allah benar tidak punya tangan, ngapain dijadikan kiasan? Ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya bahwasannya kedua tangan Allah kanan. Kalau kita baca kitab-kitab kaum Wahabi, mereka tidak hanya mengatakan Allah itu benar-benar punya tangan, tidak hanya mengatakan Allah Ta'ala itu memiliki tangan kanan semua, dua, tetapi mereka juga mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa tersakiti oleh perilaku hambanya. Ini jelas-jelas mengindikasikan bahwa mereka itu adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang disebut dengan sekte musyabbihah, sekte sesat. Dalam cuplikan video tadi sangat jelas sekali bahwa para Wahabi menjisimkan Allah. Kata mereka Allah benar-benar punya tangan. Satunya juga mengatakan kedua tangan Allah itu kanan semua. Bahkan Syekh Wahabi yang ada di Arab Saudi yang bernama Ibnu Utsaimin Al-Wahabi jelas mengatakan begini, bahwa Allah Ta'ala itu bisa tersakiti. Jadi kata tetua Wahabi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya punya tangan yang sebenarnya, tidak hanya punya wajah yang sebenarnya, dan anggota tubuh yang lainnya. Kata Wahabi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tersakiti oleh perbuatan hambanya. Tapi seperti konsep-konsep Wahabi yang lain, kata Wahabi, tersakitinya Allah itu tidak sama dengan tersakitinya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar tersakiti. Itulah Wahabi menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia yang baperan. Jadi Syekh Wahabi ini, Syekh Mujassimah masa modern ini menetapkan, mengisbatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertimpa sakit, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa tersakiti oleh perbuatan hambanya. Hanya saja caranya Allah tersakiti, kaifiyahnya Allah tersakiti, itu mereka para Wahabi tidak tahu. Tapi Syekh Wahabi, pembesar Wahabi ini menegaskan bahwa walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersakiti, tetapi tidak ada satupun dari hambanya yang bisa membahayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi Syekh Wahabi ini mengatakan Allah tersakiti. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari tersakiti. Allah tidak mungkin tersakiti oleh hambanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya. Kalaupun misalnya ada hadis Rasulullah atau ada ayat yang menjelaskan, yang di situ menggunakan lafaz menyakiti Allah, yang menggunakan lafaz adallah menyakiti Allah, maka di situ bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersakiti oleh perilaku hambanya. Karena yang dimaksud dengan menyakiti Allah itu adalah menyalahi perintah Allah dan melakukan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, beliau ini hidup pada kisaran abad kelima, jadi lebih salaf daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, wa maknal adha, makna menyakiti di sini maksudnya adalah menyakiti Allah, huwa mukhalafatu amrillahi ta'ala wa irtikabu ma'asihi, yaitu menyalahi perintah Allah dan melakukan maksiat kepada Allah. Dzakarahu ala ma yata'arafuhu nas bainahum. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai redaksi dengan adha, dengan redaksi menyakiti? Itu adalah menggunakan bahasa sebagaimana yang biasa digunakan di antara masyarakat, di antara manusia. Wallahu azza wa jalla, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala munazzahun, itu maha suci, an ayyal haqahu ada min ahadin, untuk tersakiti oleh siapapun dari makhluknya. Jadi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dari tersakiti oleh perilaku hambanya. Tidak seperti Wahabi yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tersakiti oleh perilaku hambanya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin tersakiti oleh hambanya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya.
Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya, tidak butuh makhluk. Allah taala itu maha adidaya. Allah Subhanahu wa taala itu fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laisa kamitslihi syai'un, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Lalu mana buktinya bahwa Syekh Wahabi Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersakiti? Ini ada di dalam kitab karangan Syekh Wahabi Al-Utsaimin, ada dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Syekh Utsaimin mengatakan begini ketika menjelaskan tentang hadis yu'dzini ibnu Adam. Ada sebuah hadis qudsi yang berbunyi begini, yu'dzini ibnu Adam. Kalau kita artikan secara literatur, secara bahasa, maka artinya begini, menyakitiku ibnu Adam. Lalu coba kita lihat penjelasan dari Syekh Wahabi Al-Utsaimin. Kata Syekh Wahabi ini menjelaskan begini, ayyal hakubi al-adha, menimpaku rasa sakit. Fal adiyatu lillahi, maka rasa sakit bagi Allah Subhanahu wa taala thabitatun, itu tetap, wa yajibu alaina itsbatuha, dan wajib bagi kita untuk menetapkannya. Intinya Syekh Utsaimin ini mengatakan begini, al adiyatu lillahi tabaraka wa taala thabitatun, bahwa rasa sakit bagi Allah Subhanahu wa taala itu tetap, artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tersakiti. Fallahu yalhaqu bihi al-adha, maka Allah Subhanahu wa taala tertimpa rasa sakit, au yu'dha adha alal wajhil laiki bi jalalihi, atau Allah Subhanahu wa taala itu tersakiti dengan rasa sakit yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ucapan dari Syekh Al-Utsaimin Al-Wahabi ini jelas-jelas mengindikasikan bahwa dia itu musyabbihah, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya Allah. Tapi Syekh Utsaimin Al-Wahabi ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meski tersakiti, tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala tidak dapat membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin yang dikutip di dalam website Islam.co.info. Di website ini sampai-sampai dijelaskan begini, bahwa seorang manusia itu merasa tersakiti oleh bau busuk yang ditimbulkan dari bawang. Tetapi bawang atau bau busuk ini tidak dapat membahayakan seseorang. Ini kan analog seperti ini kan musyabbihah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Lalu kenapa Syekh Wahabi ini sampai memiliki faham sesat, sampai memiliki faham mujassimah, faham musyabbihah, yaitu menjisimkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya, karena Syekh Wahabi ini di dalam memahami hadis, memahami ayat-ayat Al-Quran itu menyalahi metode ulama salaf. Para Wahabi ini ngaku sebagai salafi, pengikut ulama salaf, tetapi metode memahami Al-Quran, metode memahami hadis Rasulullah, terutama di dalam hadis-hadis sifat atau ayat-ayat sifat, mereka para Wahabi ini menyalahi metode ulama salaf, sehingga lahir paham-paham sesat, paham mujassimah, paham musyabbihah. Ini kenapa? Karena memang menyalahi metode ulama salaf. Ulama salaf di dalam memahami ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis sifat, mayoritas ulama salaf melakukan tafwid. Apa itu tafwid? Mengakui bahwa dirinya itu tidak tahu arti sesungguhnya dari ayat-ayat sifat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis sifat yang ada di dalam hadis Rasulullah. Jadi para ulama salaf ini memasrahkan arti yang sebenarnya, arti dari ayat sifat, arti dari hadis sifat dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku tidak mengetahui, dan mereka yakin bahwa ayat sifat, ayat tangan misalnya, ayat menyakiti Allah, atau hadis sifat, hadis wajah, hadis menyakiti Allah, itu artinya bukan makna secara dohir.
Lalu ada sebagian ulama salaf itu melakukan takwil di dalam memahami ayat sifat atau hadis sifat. Sedangkan para Wahabi ini memaknai, memberi arti ayat sifat atau hadis sifat itu secara zahir, secara hakikat. Kalau lafadznya menyakiti Allah, ya berarti benar-benar menyakiti Allah. Walaupun itu nanti bertentangan dengan hadis lain, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi begitulah Wahabi pemahamannya, konsep akidahnya itu bertentangan satu dengan yang lain. Dan hal itu sudah menjadi bukti bahwa memang pemahaman Wahabi ini adalah pemahaman sesat, bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan pemahaman ulama salaf. Wahabi ini ya aliran sesat, sekte sesat.